Oke, halo guys. Kali ini aku ingin menceritakan pengalaman aku gimana aku bisa terkena GERD anxiety atau psikosomatik ya. Dan gimana caranya aku bisa sembuh dari psikosomatik ini. Oke, tonton terus ya video aku dan jangan lupa subscribe channel aku, like and comment di bawah ini. Oke, nah kali ini aku sebelumnya akan memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Tiara Puspadewi. Aku usia 24 tahun dan aku sudah menikah. Dan awal pengalaman aku terkena GERD anxiety ini, aku awalnya juga nggak tahu apa itu panic attack, apa itu GERD. Yang aku tahu, aku emang punya MAH atau asam lambung. Tapi setahu aku, asam lambung aku itu nggak terlalu parah. Bisa dibilang masih bisa diatasi oleh obat-obat warung ya guys. Nah kali ini aku akan berbagi pengalaman aku pertama kalinya gimana aku bisa terkena panic attack ini. Oke. Nah awalnya aku tuh emang orangnya ini bisa dibilang males olahraga, makan sering telat, dan aku ini orangnya agak panikan. Terus aku ini orangnya juga agak lupaan terus ya, lupaan. Jadi apapun yang aku kerjakan belum lama itu aku pasti lupa. Dan misalkan kayak aku taruh kunci di mana, padahal aku baru berapa menit yang lalu aku taruh kunci, tapi aku lupa itu kunci di mana. Dan ada yang bikin suatu kejadian yang bikin aku bener-bener trauma sih sampai sekarang, itu waktu aku alergi ikan. Nah, di situ aku alergi ikan, aku sesak nafas banget sampai aku dibawa ke UGD sama suami aku. Di situ aku dapat pertolongan pertama dan sempat sembuh dan udah nggak ngerasain lagi. Cuman kenapa nggak tahu tiba-tiba malam beberapa hari kemudian, nah malamnya itu ya posisinya itu aku lagi tidur, terus kenapa nggak tahu tiba-tiba pas lagi merem itu ngerasa kayak jantung aku tuh kayak berdebar-debar banget, nafas aku tiba-tiba ngap, sesek, terus kayak melayang gitu dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh kayak berasa kesemutan gitu. Terus aku langsung lemas, keringet dingin, kaki semua keringet dingin, dan aku ngerasa apa aku ini serangan jantung atau gimana, karena itu bener-bener panik. Akhirnya aku nangis ke suami aku bilang ini kenapa kayak gitu kan. Kata dia sabar sabar, kata dia gitu, nggak kenapa-napa. Akhirnya aku dibawa ke UGD sama suami aku, dan ternyata di sana disaturasi semua normal, oksigen aku normal, darah aku normal, terus EKG semua normal kan. Akhirnya aku suruh pulang, dan aku di situ masih tetap ngerasain ini kenapa. Dan di situ posisi aku bener-bener takut banget mati, karena aku langsung mikir apa gua mati, apa gua bakal mati atau gimana. Itu bener-bener bikin pikiran makin kacau dan makin deg-degan banget. Jadi napas itu malah makin sesak banget guys. Akhirnya aku kebesokannya aku berobat ke klinik, dan dokter selalu bilang itu lambung. Dan oke, aku minum konsumsi obat lambung dari dokter, tetap aja nggak ada perubahan, nggak ada enaknya gitu. Misalkan perut aku tetap penuh, tetap begah, dan ngerasa tuh aku langsung tetap deg-degan setiap hari, dan itu bener-bener nggak enak banget. Nah, singkat cerita, akhirnya aku berobat lagi ke dokter. Terus aku dari dokter itu dirujuk ke rumah sakit spesialis penyakit dalam maksud aku. Dan di sana aku di ronsen, di lab, di USG. Memang di hasil USG itu ada sedikit luka di lambung aku, tapi kata dokter itu nggak kenapa-napa dan bisa sembuh sendiri. Nah, akhirnya semua dicek aku, lab, gula darah, kolesterol, semua, EKG pun aku dicek lagi dan semua normal. Cuman kata dokter aku emang agak kurang olahraga, jadi detak jantungnya itu kurang, maksudnya kadang suka nggak teratur, cuma nggak ngaruh, nggak kenapa-napa. Nah akhirnya aku ngerasa seneng dong, oh ternyata aku nggak kenapa-napa ya kan. Tapi kenapa kadang aku tuh masih suka gimana ya, suka tiba-tiba tuh kalau lagi jalan deg-degan, terus kayak takut, kayak orang kayak mau pingsan, kayak mata aku tuh buram, terus kayaknya takut kalau di keramaian orang, itu bener-bener takut. Akhirnya dokter dari spesialis penyakit dalam merujuk aku ke
spesialis kejiwaan, psikiater, dan di sana aku bertemu dokter. Aku ceritain semua apa yang aku rasain dan dokter bilang aku terkena panic attack atau gangguan kecemasan, bisa dibilang psikosomatik. Kayak gimana kondisi mental kita, jiwa kita yang sakit itu bisa menyebabkan fisik kita juga ngerasa sakit. Nah, karena mungkin beda-beda orang ya, kalau panik, kalau cemas itu apa yang dirasain beda-beda orang. Tapi itu yang bener-bener aku rasain, aku bener-bener takut mati, aku sesak nafas, aku keringet dingin, ya kan, dingin, telapak kaki, tangan dingin, semua hampir mirip gejala-gejala jantung yang aku baca di Google. Akhirnya dokter membuatkan aku resep obat antidepresan atau segala macam, dan aku baca tuh di Google itu semua obatnya itu bikin aku takut ketergantungan, takut akan gimana efek sampingnya. Karena yang aku baca itu di komentar-komentar orang atau di Google tentang apa efek samping obat itu nggak tahu ya kenapa, karena aku bener-bener takut gitu. Aku nggak mau sampai kecanduan atau ketergantungan obat itu. Ya memang sih dokter bilang kita nggak akan ketergantungan kalau kita mengikuti apa yang dokter anjurkan. Nah, tapi aku ingin sembuh ini tanpa obat. Gimana caranya? Karena aku ini udah capek gitu minum obat, ya kan, udah terus-terusan. Karena sebelum aku sakit ini, aku pernah sakit TB mata. Nah, nanti akan aku jelaskan di video selanjutnya ya guys. Selesai berobat, aku ngerasa gimana nih caranya supaya aku tuh bisa tanpa obat gitu. Akhirnya aku searching di Google, aku searching di YouTube, gimana mungkin ada pengalaman orang yang lain bisa sembuh tanpa obat. Nah, pada suatu ketika aku melihat YouTube dan aku mendengarkan ceramah salah satu ustadz ya, aku nggak tahu ya, cuman di situ tentang kecemasan juga, kecemasan berlebih menurut Islam ya. Nah, di situ aku baca dan pikiran aku terbuka di situ. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tidak menggunakan obat dari dokter psikiater yang aku kunjungi kemarin. Sebenarnya sih aku bukan menyarankan kalian semua untuk tidak mengkonsumsi obat ya, sebenarnya enggak, cuman ini keyakinan kita gimana caranya supaya kita sembuh tanpa obat. Dan itu aku lakuin dan bener-bener ampuh banget sampai sekarang. Sekarang gangguan panik attack aku udah nggak pernah kambuh, udah nggak pernah nggak pernah aku alamin. Kalaupun itu muncul, itu aku bisa hadapin atau bisa aku kontrol ya guys. Dan untuk tips-tipsnya kalian bisa tonton di video aku selanjutnya. Oke.